Coba deh sesekali berhenti jalan, tarik nafas dalam-dalam, terus lihat ke depan. Apa yang kelihatan? Punggung-punggung yang udah mulai bungkuk kan? Petani kita itu pahlawan, tapi jujur aja, mereka ini pahlawan yang udah mau pensiun. Rata-rata usianya udah lewat setengah abad. Mereka masih di sana bukan cuma karena setia sama cangkulnya, tapi karena emang nggak ada lagi yang gantiin. Miris banget kalau dipikir-pikir. Kita hidup di negara yang kalau lihat di peta itu warnanya hijau semua. Subur banget, sampai ada istilah tongkat kayu aja bisa jadi tanaman. Tapi lihat realitanya sekarang, anak mudanya pada kemana? Anak mudanya lagi pada antre di depan gedung pabrik, lagi desek-desekan di job fair, atau lagi dandan rapi cuma buat ditolak sama HRD yang bahkan mungkin nggak tahu bedanya pupuk NPK sama urea. Kita disuruh sekolah tinggi-tinggi, ambil gelar sarjana, tapi pas lulus sistem seolah-olah bilang, gelar lu nggak laku di sini, mending lu jadi robot di gudang gue. Akhirnya apa? Regenerasi itu macet total. Kita sibuk nyetak sarjana yang jago teori, tapi lupa nyiapin panggung buat mereka di tanahnya sendiri. Kalau punggung-punggung bungkuk itu udah nggak kuat lagi berdiri, kita mau makan apa nanti? Plastik? Kabel? Urusan perut itu bukan cuma soal punya duit di dompet, tapi soal siapa yang masih mau megang tanah pas semua orang pengennya megang mouse di dalam ruangan ber-AC. Kenapa sih jadi petani itu sering dianggap kasta paling bawah dalam pergaulan? Jawabannya klasik banget, kotor dan gak ada duitnya. Stigma ini udah kayak penyakit menular yang disuntikan ke otak kita dari kecil. Belajar yang benar, biar besok gak jadi petani. Gitu kan kata orang tua dulu. Padahal itu logika yang udah kadaluarsa parah. Di zaman sekarang, tani itu bukan cuma soal adu otot sama kerbau, tapi soal adu otak sama data. Bayangin aja, di tangan anak muda yang melek multimedia, jago riset, dan paham agribisnis, satu petak lahan itu bukan cuma tempat nanam padi, tapi itu pabrik yang kuncinya lu pegang sendiri. Masalahnya, gengsi kita itu seringnya ketinggian, tapi dompet megap-megap karena pengen kelihatan sukses lewat seragam kantor. Padahal sukses yang beneran itu soal independensi. Punya lahan sendiri, punya skill, dan punya akses pasar. Gak perlu nunggu instruksi dari bos yang bahkan gak tahu gimana rasanya keringetan di bawah terik matahari. Gelar sarjana itu harusnya jadi alat buat ningkatin posisi tawar petani, bukan cuma jadi tiket buat masuk ke sistem yang cuma nganggap kita sekrup kecil yang gampang diganti. Kotor itu bisa dicuci, tapi kalau visi buat mandiri udah hilang, itu yang susah diobatin. Tani itu keren kalau tahu cara mainnya. Kadang emang bikin gedek lihat gimana sistem kita jalan. Kita ini aneh. Gembar-gembor soal ketahanan pangan, bikin pidato hebat soal swasembada, tapi pas ada anak muda lulusan terbaik yang mau turun ke lapangan, malah ditertawakan sama birokrasi yang kaku. Mau bikin inovasi, izinnya ribet. Mau cari modal, syaratnya bikin pusing. Bahkan sistem rekrutmen di industri pertanian kita sendiri kadang nggak punya wibawa. Nyari orang yang katanya siap kerja, tapi gaya komunikasinya kayak teka-teki. Chat dihapus, miss call nggak jelas, seolah-olah pelamar kerja itu pengemis yang nggak punya harga diri. Lihat tuh di pinggir jalan, sawah subur berubah jadi beton tiap hari. Ruko-ruko berdiri di atas lahan yang harusnya ngasih makan ribuan orang. Kita sibuk bangun gedung, tapi lupa kalau gedung itu nggak bisa dimakan. Kalau sistem pendidikan cuma nyetak buruh dan industri cuma nyari robot yang manut, jangan protes kalau suatu saat nanti kita cuma jadi tamu di rumah sendiri. Kita punya sumber daya yang gila, kita punya sarjana yang pinter-pinter, tapi kalau panggung buat mereka itu hancur karena ekosistem yang korot, ya udah, siap-siap aja lihat masa depan pangan kita cuma jadi bahan dongeng di buku sejarah doang. Tapi denger ya, anak muda turun ke sawah zaman sekarang itu bukan berarti balik ke zaman batu. Kita ini the game changer. Kita bawa senjata yang nggak dipunyai petani generasi dulu, teknologi dan informasi. Kita bawa kamera buat bikin konten edukasi, bawa drone buat mapping lahan, bawa media sosial buat motong rantai tengkulak yang suka mainin harga sesuka jidat. Kita adalah generasi yang bisa jualan produk pertanian sambil ngopi di teras rumah, tanpa harus nunggu bola dari pasar induk. Inilah esensinya. Tani modern itu soal efisiensi. Pakai multimedia buat edukasi pasar, pakai ilmu agribisnis buat manajemen biaya, dan pakai integritas buat jaga kualitas. Kita gak cuma nanem, kita ini membangun brand. Di tangan kita, singkong itu bukan cuma singkong, tapi produk bernilai tinggi yang punya cerita. Kita punya power buat bikin petani itu punya martabat lagi. Jadi jangan lihat cangkulnya doang, lihat siapa yang megang. Kalau yang megang itu anak muda yang otaknya connect sama perkembangan global, lahan itu bakal jadi aset berharga yang gak bakal habis dimakan zaman. Oke, sekarang kita bicara pahitnya.
Mungkin banyak yang mikir, santai aja, kalau petani habis kan kita tinggal impor. Gampang banget ya ngomongnya. Tapi sadar nggak, pas negara lain kena krisis, pas perang pecah, atau pas iklim lagi nggak menentu, mereka bakal nutup keran ekspor mereka. Mereka bakal nyelamatin perut warga mereka dulu sebelum mikirin kita. Mau punya duit sekoper pun kalau barang yang nggak ada di pasar, emangnya mau makan kertas? Ketergantungan impor itu kayak candu yang pelan-pelan ngebunuh kita. Kita jadi manja, jadi nggak kreatif. Dan yang paling parah, kita jadi lemah. Kedaulatan pangan itu harga mati. Kalau kita nggak nyiapin regenerasi sekarang, kalau kita biarin sarjana tani cuma jadi penonton di pinggir lapangan karena sistem yang nggak jelas, kita sebenarnya lagi gali lubang buat masa depan kita sendiri. Jangan sampai anak cucu kita nanti cuma tahu rasa beras lewat bantuan sosial, karena tanahnya udah nggak ada yang ngurus. Ini bukan nakut-nakutin, ini peringatan dini sebelum piring benar-benar kosong. Jadi, pilihan ada di tangan kita masing-masing. Masih mau asik sama gengsi yang sebenarnya nggak ngasih apa-apa? Atau mulai sadar kalau urusan perut ini urusan kita bareng? Bertani itu bukan soal mundur dari peradaban. Justru ini cara paling berani buat jaga masa depan. Buat kalian yang sarjana tani, jangan pernah minder kalau tangan harus kotor. Lahan itu panggung kita, dan kedaulatan kita ada di sana. Jangan nunggu lapar baru sadar kalau regenerasi itu penting. Karena pas piring udah kosong, kata maaf udah gak ada harganya lagi. Piring kita adalah tanggung jawab kita semua.